Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, penyimak setia channel kami, channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Klaim klan Pak Alwi ya, atas peristiwa perobekan bendera Belanda. Ini mitos atau fakta. Jadi kita harus tahu, kaum Pak Alwi itu senangnya itu, sukanya itu mengakuisi, mengklaim. Peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945 adalah salah satu momen heroik dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini merupakan simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan semangat mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Namun, baru-baru ini muncul klaim dari pihak klan Pak Alwi yang menyatakan bahwa tokoh utama dalam peristiwa tersebut adalah seorang waliullah dari jalur nasab Pak Alwi. Ini sungguh membagongkan, saudara-saudaraku. Menguji kebenaran klaim. Tidak ada bukti historis yang mendukung sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh utama dalam peristiwa perobekan bendera Belanda adalah pemuda-pemuda nasionalis seperti Sidik, Haryono, dan Sudirman. Tidak ada satupun sumber sejarah kredibel baik dari arsip nasional maupun catatan saksi mata yang menyebutkan keterlibatan tokoh klan Pak Alwi dalam aksi heroik ini. Profil tokoh yang terlibat dalam peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, 19 September 1945, peristiwa heroik ini terjadi sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya Belanda untuk kembali menjajah setelah proklamasi kemerdekaan. Berikut adalah tokoh-tokoh utama dalam kejadian tersebut. Sidik. Yang pertama adalah Sidik. Sidik itu peran pemuda yang gugur dalam peristiwa di Hotel Yamato. Aksinya, Sidik adalah salah satu pemuda yang ikut serta dalam perundingan dengan perwakilan Belanda, WVC, Plukman, yang berlangsung tegang. Saat Plukman mengeluarkan pistol dan menodongkan senjata ke arah utusan Indonesia, Sidik dengan sigap menendang pistol tersebut, memicu perkelahian di dalam ruangan. Dalam kejadian itu, Sidik tewas sebagai syuhada pertama dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Terus yang kedua adalah Haryono. Perannya pemuda yang berkompetisi di Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Aksi bersama Kusno Wibowo. Ia berinisiatif untuk naik ke atap Hotel Yamato. Mereka berhasil menurunkan bendera Belanda lalu merobek bagian birunya. Sisa kain merah dan putih kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga adalah Kusno Wibowo. Perannya rekan Haryono dalam aksi perobekan bendera. Aksinya ikut serta dalam aksi heroik naik ke puncak Hotel Yamato. Bersama Haryono, ia memastikan bendera merah putih tetap berkibar sebagai simbol kemerdekaan. Yang keempat adalah Residen Sudirman. Peran wakil Residen Surabaya yang memimpin perundingan dengan pihak Belanda. Aksi sebagai pejabat pemerintah Indonesia, ia mencoba menyelesaikan ketegangan dengan pihak Belanda secara diplomasi.
Perundingan berakhir ricuh ketika Brugman menyetujui tidak mau menurunkan bendera Belanda. Setelah pertarungan pecah, peristiwa ini memicu aksi heroik pemuda-pemuda Surabaya yang akhirnya mengibarkan kembali bendera merah putih. Strategi klaim sepihak yang berulang klan Pak Alwi memiliki pola khas dalam membangun narasi sejarah, yaitu dengan mengklaim peran tokoh-tokoh nasional sebagai bagian dari keturunan mereka, meskipun tanpa bukti kuat. Sebelumnya mereka juga dikaitkan dengan tokoh-tokoh lain seperti Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol. Klaim yang sudah banyak dibantah oleh para sejarawan. Menggunakan gelar keagamaan untuk legitimasi. Dengan menyebut tokoh tersebut sebagai waliullah, mereka berusaha menciptakan kesan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia memiliki keberkahan spiritual dari klan Pak Alwi. Ini adalah narasi yang dibuat untuk meningkatkan pengaruh mereka di masyarakat. Dokumen yang tidak bisa diverifikasi klaim tanpa ada ID card negara. Seorang jenderal bintang 5 yang berasal dari Pak Alwi yang disimpan di brankas di Palu terdengar sangat mencurigakan. Sejarah militer Indonesia mencatat bahwa tidak ada jenderal bintang 5 dari klan Pak Alwi yang ikut terlibat dalam peristiwa 19 September 1945. Jika memang ada bukti otentik, mengapa tidak dipubliskan secara resmi? Kesimpulannya, upaya distorsi sejarah klaim bahwa perobek bendera Belanda di Hotel Yamato adalah waliullah dari klan Pak Alwi adalah distorsi sejarah yang tidak memiliki dasar bukti. Ini adalah bagian dari propaganda strategi untuk menanamkan kesan bahwa klan Pak Alwi selalu memiliki peran penting dalam sejarah bangsa. Meskipun kenyataannya nama mereka tidak tercatat dalam dokumen resmi sejarah perjuangan Indonesia. Sejarah harus berdasarkan fakta, bukan sekedar klaim sepihak tanpa bukti. Jika mereka benar-benar ingin menunjukkan keterlibatannya seseorang dalam peristiwa besar ini, maka bukti ilmiah dan sejarah yang kredibel harus dikedepankan. Bukan sekedar narasi mistik dan tanpa klaim tanpa dasar. Ketika sejarah bangsa kita diputar balikkan, ketika merah putih yang diwariskan leluhur kita tiba-tiba diklaim berasal dari mereka, klan Pak Alwi, apakah kita diam? Ketika mereka, klan Pak Alwi, berkata bahwa nasionalisme ini lahir dari restu mereka, bahwa para pahlawan sejati kita, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, adalah bagian dari mereka, klan Pak Alwi. Apakah kita hanya menerima? Ketika NU, rumah perjuangan para ulama Nusantara, dikatakan berdiri atas izin mereka, klan Pak Alwi, ketika makam para pahlawan pribumi yang berjuang dengan darah dan air mata tiba-tiba diubah menjadi milik leluhur mereka, apakah kita hanya membiarkannya? Ketika tanah Jawa disebut sebagai pintu tarim, mereka, klan Pak Alwi. Ketika Indonesia yang kita cintai dikatakan sebagai milik Aulia Tarim, mereka, klan Pak Alwi. Di manakah kita berdiri? Kita adalah bangsa yang besar, kita punya sejarah, punya warisan, punya kehormatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita diajarkan untuk menegakkan kebenaran, bukan tunduk pada kepalsuan. Apakah kita akan membiarkan warisan nenek moyang kita dirampas oleh cerita yang tak berdasar? Apakah kita akan berdiri tegak, menjaga kebenaran dan mengatakan dengan lantang, Indonesia adalah milik kita, milik semua anak bangsa, bukan milik satu kelompok yang mengklaim segalanya?
Sejarah yang dipalsukan adalah kehormatan yang dicuri. Jika kita diam, maka kehilangan jati diri. Jika kita berbicara, maka kita menjaga kehormatan negeri. Di manakah kita berdiri, saudara-saudaraku semua? Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.